Jadi gini, aku pernah juga nih ada pengalaman. Jadi dia seringnya pesimis. Pokoknya apa-apa dipikirnya yang nggak bener, yang nggak bagusnya dulu gitu. Kan dia kesasar gitu ya, kesasar dan gitu terus, wah hilang loh, hilang loh, hilang loh, nggak bisa pulang loh. Pikirnya negatif. Udah negatif gitu. dulu. Benar-benar. Friend. Ada kejadian nih. Jadi aku kan makan malam sama temen-temen gitu ya. Nah terus ada salah satu nih temen, sebutlah Mawar. Dia tuh kan orangnya minder banget biasanya tuh, rapi, pokoknya sangat mengutamakan tata krama gitu loh. Tiba-tiba dia tuh makan tumpah-tumpah gitu. Terus tiba-tiba dia bisa ngomong sendiri. Dia bilang gini, aduh kamu tuh ya selalu ya makannya berantakan. Kok keluar gitu loh, nggak biasanya. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu ya? Iya, orang dia tuh biasanya orangnya sangat, ya ampun, pokoknya tata krama paling utama gitu loh. Jangan ingat masih masa kecilnya ya? Mungkin ya, mungkin kalau orang tuanya mungkin kalau makan berantakan diomelin nggak boleh ya, gitu harus kali. rapi ya, harus selalu rapi gitu ya. Jadi nggak sadar gitu. Kayaknya seru nih Cian. Kalau kita bahas ya. Iya ya, kita bahas aja yuk. Yuk ngobrol. Yuk. Bisa gitu ya Cianti? Iya mungkin ya di alam bawah sadarnya tiba-tiba keluar kali ya. Itu kan sebenarnya kan kayak self talk kan, dia kayak bilang ke diri sendiri jangan gitu ya, harus rapi gitu mungkin. Iya benar. Nah kalian tuh suka pernah sadar gak? Jangan-jangan maksudnya kalian Kayaknya sadar gak with self talk? Kayaknya nih istilah baru ya. Iya. Kita nggak sadar nggak? Iya nggak sadar kali, padahal ngelakuin. Iya mungkin Iya. gitu. Karena itu secara natural. Jadi self talk itu namanya inner dialogue. Nah, ngomong cuman sama ini diri kan, sendiri gitu iya, ya. ngomong sama diri sendiri gitu. Pasti dalam pikiran kita kan, pikiran kita nggak kosong kan? Enggak lah. Nggak kosong kan? Contoh kamu lagi buru-buru, Bangun tidur aja kan bangun gitu. tidur kepikir kan? Iya, Apa bangun aja? Apa? Biasanya bangun tidur Kalau apalagi kalau ketelatan kan, aduh gua kesiangan loh. Nah, keluar nggak diomongin apa di dalam otak? Di otak kayaknya. Di otak. Nah, di otak ya. Tapi kalau ada orang, aduh kan pasti kan, aduh gua kesiangan gitu. Itu termasuk tuh self talk. Aku kadang-kadang ya kalau nggak ada orang, aku suka ngomong. Kalau nggak ada ya Kalau Janti nggak ada ya. orang. Iya. Mungkin tapi ya kalau kita nggak sadar ada orang di dapur ya, mana tahu. Mana tahu ya. Tiba-tiba denger kita lagi self talk. Aku kalau di jalan, pas jalan sendiri gitu, kadang suka sebenarnya ini mengusir rasa sepi gitu kan. Kalau pergi sendirian gitu, traveling atau jalan sendiri, sepi gitu. Kadang aku ngomong gitu, ngomong bersuara gitu ke diri sendiri. Tapi lihat-lihat juga sih, kadang lihat Tadi disangka. situasi. Iya, jangan di tengah orang. Kira ntar gue agak-agak begini. Ngomong apa tuh? Kenapa? Gimana tuh? Maksudnya ngomongnya gimana? Ngomongnya gini ya, kalau Contoh. traveling sendirian ya, paling sering gini. Sendiri itu kan kadang kita ke tempat baru, traveling agak jauh sendiri gitu. Aku suka bilang gini, baik-baik aja kok, nanti ketemu orang baik kok yang nolongin gitu. Kadang aku suka gitu. Nah ntar gini, jadi untuk menenangkan diri sendiri gitu ya, aku suka ngomong gitu. Menenangkan pikiran sendiri. Karena kan kita kadang kayak gitu kalau pergi sendiri gitu, terus kan suka ada aja pikiran negatif ya. Aduh ntar kalau ada orang ini, aduh ntar copet, ntar ini gitu kan ada aja gitu. Nah biasanya untuk menenangkan diri, tenang, ntar juga ada
gitu. Ntar ada orang baik yang nolongin. Berarti hal positif dong ya. Iya. self-talknya. Self-talknya positif. Self-talk itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif contohnya ya, misalnya nih lagi nyetir itu kan pastinya kadang lagi nyetir ya. Aduh, gue telat nih. Aduh, telat lagi nih. Aduh. Emang dasar lu kayak gitu kan ya, telat mulu gitu kan. itu kan negatifnya. Jadi gitu kan. tadinya mesti nggak telat atau emang telat karena kita meyakinkan diri sendiri. Iya. Atau ada yang lebih parah. Telat. Misalkan gitu ya, misalkan dia ketemu satu orang, terus dia kayak nyapa, terus orangnya kayak buru-buru atau gimana, terus gini tuh kan. Emang kan dasar tuh orang tuh sentimen sama gue. Padahal gini. Padahal mungkin aja orang nggak tuh lihat, lagi sibuk atau memang nggak perhatiin gitu. Tapi karena kita punya prasangka yang negatif, self talknya negatif gitu. Ada ya kalau parah gitu kan mengumpat ngata-ngatain orang tapi di dalam hati gitu kan, itu kan self talk juga kan namanya kan. Nah itu orang lain, atau kadang ada orang yang selalu nggak pede ngejelekin dirinya sendiri. Udahlah lu emang nggak bisa, lu emang tolol, emang lu bego. Aduh. Gitu kan. Ada kan orang itu bisa jadi dari yang tadi ya, kayaknya mungkin waktu kecilnya. Iya pasti ada gitu. ya. Kenapa gitu ya? Begitu. Jadi dia berpikir iya gue memang bodoh apa dan gitu. Kebetulan itu makanya personality orangnya kan ada orang yang lebih dibilangnya inferior, ada orang yang lebih superior, yang optimis, ada orang yang cenderung cemas dan pesimis. Makanya ibu-ibu ke anak itu mesti ngomongnya yang positif. Betul. Ya, Nanti itu kan diajarkan memang. Betul. Nanti ketanam di anaknya kalau kamu ngomongin yang negatif itu dia berasa bodoh beneran. Terus ke bawah sampai dewasa kan kesian ya. Betul. Jadi di kepala dia adanya yang negatif. Mendingan kita isi yang positif. Ya. Iya, kadang-kadang mama kalau udah lagi kesel tuh mesti ngerem. Keluar dia. Ngerem ya. Ngomongnya mesti mikir dulu. Pakai tapau direm. Enak tuh. Yang keluar bukannya kata-kata. Iya. Enak. Itu ya. Makanya yang positif, negatif itu ditentukan loh dari itu dari ya. perkataan ya. Benar-benar ini powerful ya perkataan ya. Entah itu perkataan yang udah terucap atau yang di dalam pikiran ya. Yang masih di pikiran tuh namanya self talk. Ini nih. Mesti hati-hati tuh. Ada ya dampaknya kalau suka self talk negatif. Nah, lo tuh. Iya. Serem banget sih Contohnya Cianti nih. Ada kayaknya langsung ini kebetulan negatif ini ada ininya nih baca nih pernah baca. Kalau yang negatif efeknya jadi kayak misalnya gini ke personality kita nih ya, misalnya menyalahkan diri sendiri untuk apapun yang terjadi gitu. Nah, iya kayak itu kayak tadi tuh ya. Dasar nih gua nih gini gitu. Itu kan menyalahkan diri sendiri. Terus ada yang fokus ke negatif aspek dari situasi yang terjadi gitu misalnya. Terus malah mengabaikan hal-hal yang positif, padahal ada hal yang positif di dalam diri dia yang kita bisa tangkap dari satu situasi. Dia malah nangkepnya yang negatifnya. Terus ada yang kok malah mengharapkan yang terburuk gitu, bukan mengharapkan. Jadi kayaknya apa ya? Belum apa-apa udah mikirin yang jelek yang terburuknya gitu. Wah, gua telat. Wah, bos gua marah nih. Gitu. Padahal belum tentu. Belum tentu. Kalau makan di satu tempat gitu ya, restoran baru buka, terus misalkan masih sepi atau apa, dia begini. Di bulan depan tutup nih katanya. Kok jadi dia yang nentuin? Jahat banget sih ya. Dia udah makan belum? Iya, udah makan, tapi misalnya terus tempatnya kayak sepi gitu, makanannya agak kurang kan kadang gitu kan, kayak kurang represent lah apa gitu. Bulan depan tutup nih katanya. Terus sama ini nih satu lagi nih ya, memperlakukan apapun hitam putih gitu, pasti ada yang salahnya gitu. Salah bener gitu. Kan sebenarnya ada yang pertengahan kan, yang baiknya gitu. Ini paling baik, terus ada yang agak baik. Iya, yang buruk dia enggak langsung buruk apa baik gitu langsung hitam, gitu, putih-putih. hitam putih Ya, gitu. hitam putih, Nah itu yang negatifnya. Jadi bisa ke diri kitanya itu juga bisa menimbulkan apa tuh stres. Iya, stres bener. Bisa bikin kita depresi, ya
kan, yang parahnya lagi tuh kalau kita selalu apa-apa Dan dipikirinnya biasanya negatif. kalau pikiran negatif itu tindakannya juga jadi negatif gitu kan biasanya kan ya. Benar. Efek ke tindak tanduknya atau Kalau dia buat behave diri gitu sendiri kan. ya dia berpikiran negatif, apalagi dia ke orang lain dong ya. Iya, kayak misalnya itu tadi, misalnya emang dasar lu emang males lu apa gitu, dan itu pasti kelihatan dari nanti dia selalu mager, maunya apa rebahan misalkan gitu kan, ya emang dasar gue males lah, emang gue bego, emang gue nggak bisa, emang gue nggak punya kemampuan gitu kan. Tapi Mau ngapain lagi gitu kan, based, itu based on karakteristik orang sih. Kita kan kalau lihat kadang ada orang yang semangat terus ya, itu optimis kan. Terus ada orang yang, aduh gue kayaknya nggak bisa nih, kayaknya belum nggak apa-apa. nyampe, belum apa-apa, udah belum begitu, apa-apa. udah mikir gitu. Ya itu gitu kan pesimis. Iya, Nah pesimis. itu karakter yang pesimis cenderung negatif Menyerah ya? self talknya. Iya gitu. Kalau yang optimis nih biasanya dia self talknya yang positif gitu. Nah, mungkin yang banyak yang kalau misalnya punya self talk yang negatif, mungkin kita mesti bantu kali ya dia. Kalau kita tahu teman kita kayak gitu, kesian kan kalau enggak kan? Iya enggak sih? Iya. Kesian kan? Mesti gitu ingetin ya. Iya, mesti diingetin. Nggak boleh gitu loh, iya kan? Karena kan dia juga Gimana punya caranya tuh? It works loh, it works. Jadi gini aku pernah juga nih ada pengalaman. Jadi dia seringnya pesimis. Pokoknya apa-apa dipikirnya yang nggak bener, yang nggak bagusnya dulu gitu. Kan dia kesasar gitu ya, kesasar dan gitu terus wah hilang loh, hilang loh, hilang loh, nggak bisa pulang loh. Pikirnya negatif, udah selalu negatif gitu. dulu. Benar-benar. Terus aku ingetin, nggak boleh, pikirnya harus positif. Iya. Dia akan ketemu, dia udah pulang di rumah dengan selamat dan dia nggak kenapa-napa, gitu. Stres loh orang kayak gitu loh pasti. Iya. Apa-apa kayaknya aduh dipikirin terus jelek-jelek lagi. Iya. Terus aku kan ingetin dia harus pikir positif ya, gitu. Terus dia bilang, wah bener loh Yan, katanya gitu. Pas lu bilangin gitu ya, terus gue coba kan pikirnya positif kayak lu tuh ya. Bener loh. Dia pulang ke rumah lu nyampe lu katanya gitu, nggak kenapa-napa, selamat katanya gitu. Walaupun memang nyasar tadinya gitu. Iya. Orang baru di tempat yang baru, terus dia terus nyasar gitu. Dia udah negatif, hilang gimana nih? Ntar, malah kalian orang tua zaman dulu tuh suka nambah-nambah itu. Lu main di jalan, ntar diculik lu apa gitu ya. Iya kan gitu. Jadi Ditanamin. udah negatif, udah ditakut-takuti. Nah itu kan sesuatu yang ditakut-takuti, yang itu kan jadi pikirannya negatif. Iya Naing benar. Kita harus ingetin kalau ada temen yang mulai negatif itu. Sian, Terus sama itu perlu latihan ternyata. Ya. Nah Itu itu dilakukan latihannya berulang-ulang. Namanya afirmasi. Oh hal yang Positif hal yang tuh, jadi memikirkan apa yang yang positif dia ya. suka pikir negatif itu kan harus di counter balik ya. Di counter balik itu artinya dibalikin lawannya gitu loh. Kalau dia misalkan misalkan dia suka minderan, nggak percaya diri, nah itu harus dikasih kata-kata yang berkatakan bahwa kamu bisa, kamu punya kemampuan, kamu punya talenta, kamu itu. Nah itu harus ajar dia untuk dia latih, dia tulis gitu. Dia mau jadi sosok orang yang gimana? Misalnya selama ini selalu kayak nggak percaya diri, kayak suka minder, gitu, suka malu gitu ya. Kayaknya ini nggak bisa itu. Nah itu harus tulis. Kamu mau jadi orang? Ya saya mau. Misalkan saya berani. Saya adalah orang yang berani gitu kan. Padahal saya penakut orang ya yang dia ya. padahal dia misalnya dia penakut gitu ya. Saya adalah orang yang berani. Saya tidak khawatir gitu kan. Ada nggak? Nah itu contohnya ada. Nah ntar ya dibacain ya. Jadi afirmasi itu penting banget. Nah afirmasi itu memang kalau buat sebagian kepribadiannya, dia seneng ngomongin ke dirinya sendiri di pikiran. Ada yang maunya ditulis. Tapi ternyata ada yang efektif banget. Yang meningkatkan efektivitas yang diucapkan. Karena kan didengar telinga. Ada kan orang yang belajar itu cara belajarnya dengan dia ngomong audible. Oh iya, audible betul. Nah, ketika didengar itu kan telinga dengar tuh, katanya sel-sel kita ikut mendengar gitu kan. Nah, itu katanya meningkatkan. Ini aku baca ya. Jadi ternyata katanya itu meningkatkan keterlibatan emosi. Jadi ketika kita ngomongin secara kata-kata bersuara lantang keras, itu ada pengalaman emosi yang impress buat kita gitu.
Ya, jadi ada pengalaman emosinya tuh ketika itu. Terus udah gitu meningkatkan kesadaran diri. Karena kita denger, jadi kita kayak sadar gitu. Hai Roslyn gitu. Kamu adalah orang yang berani, kamu bisa melakukan itu bersama Tuhan, kamu pasti bisa misalkan gitu ya. Nah itu sadar. Kalau aku punya sharing dulu ya, pengalaman sedikit ya. Aku tuh kalau disuruh maju ke panggung apa gitu, karena suka demam panggung kan. Padahal dia itu ya Kelihatannya pede ya. Iya, kelihatannya pede. Padahal kan dalam nggak ada yang tahu ya gitu kan, kita pasang tampang pede gitu. Padahal itu dalam berkecamuk. Jadi sebenarnya takut, ada rasa takut. Nah yang aku lakukan itu afirmasi gitu. Tapi kan nggak mungkin teriak-teriak kan. Kalau udah di samping panggung nggak mungkin, Roslyn kamu bisa, nggak mungkin. Jadi di dalam gitu bilang. Dan aku selalu bilangnya itu, aku datang, ada Tuhan yang beserta dengan aku gitu. Ada Tuhan yang besar yang bisa tolong aku. Jadi itu aku ngomong ke diri sendiri, Roslyn kamu pasti bisa karena Tuhan bersama dengan kamu gitu. Nah itu yang buat aku ingat. Terus ada itu juga yang aku selalu ingat ya, kamu dapat melakukan segala perkara. Iya kan, segala perkara di dalam Dia gitu, bersama Tuhan aku bisa. Nah itu yang akhirnya pede. Dan itu mengubah situasi yang tadinya cemas, takut, terus jadi tumbuh keberanian gitu. Itu kalau pengalamanku. Terus ya itu tadi afirmasi, tadi dia bilang kan meningkatkan kesadaran diri ya. Terus memperkuat efek positif. Nah itu tadi suara yang itu kan pesannya itu suara keras itu memberikan kita energi, keyakinan yang lebih besar. Terus menciptakan pengingat yang lebih nyata. Jadi kayak kita pasti ingat momennya ketika kita misalnya kita bersuara lantang di depan cermin apalagi gitu, kita ngomong ke diri kita gitu kan, langsung gitu ya. Nah itu tuh pengalaman itu akan lebih kuat lah dampaknya gitu. Belum pernah sih kayak gitu tuh. Coba Cel. Di depan kaca ya, langsung ya. Tuh coba yang tadi tuh aku udah kirim. Ayo bacain Cel, afirmasi. Nah ini contoh afirmasi yang bagus salah satunya. Dan aku juga dulu sering setiap pagi setiap pagi aku ngomongin ya, ngomong di depan kaca ya, di depan kaca. Gitu. Itu rahasia suksesnya Roslyn. Gitu ya. Dan afirmasi jadi wah gitu ya. Jadi melakukan hal-hal yang tadinya kita rasa kita nggak bisa gitu ya. Jadi bisa ya. Yes. Aku coba nih. Coba Cel, bersuara keras Cel. Baca sajak gitu, Semangat. Bencong. Coba ya. Coba. Pakai penjiwaan Cel. Acel, kamu hebat. Kamu unik satu-satunya di dunia. Tidak ada yang sama seperti dirimu. Kamu dilahirkan untuk berbuat baik. Yes. Kamu dilahirkan untuk sukses. Amin. Kamu dilahirkan untuk memberkati orang-orang. Kamu dilahirkan untuk menjadi hebat. Sebab kamu punya kemampuan untuk menjadi hebat. Kamu seorang yang antusias. Yes. Kamu seorang yang optimis. Kamu seorang yang teratur dan terencana. Kamu seorang pekerja keras. Kamu berbahagia. Kamu bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Kamu anak Tuhan. Kamu seorang pemimpin. Yes. Dan kamu seorang yang berpikir besar. Dan diberkatilah kamu dengan semua talenta yang kamu punya. Tak ada satu hal pun di dunia yang tidak dapat kamu lakukan. Bersama dengan Tuhan sebagai partnermu, kamu tidak akan pernah gagal. Yes. Amin. Merinding. Kata-katanya memang Harus banget sih. Kalau enggak pede aja harus seharian. dipraktekkan. Bohong ya. Kalau udah baca gitu pasti pede ya. Iya. Yuk, Bagus. afirmasi. Ini ada lagi nih setiap hari. positifnya. Dampak positifnya kalau kita tuh suka ngomong yang positif atau self talk yang positif ya. Itu bisa meningkatkan vitalitas. Kesehatan. Yes. Kesehatan ya. Ini aja rasanya kayaknya Langsung. Up ya. Apalagi ada yang ngomong kamu amin. Amin. Yes gitu ya. Aku aja merinding. Gila, powerful banget ya. Ada kepuasan. Nih ada lagi ya kepuasan hidup. Terus meningkatkan fungsi imun. Fungsi imun tubuh.
Terus sehat kita. mengurangi sakit ya. Kemudian kardiovisual apa tuh? Jantung. Kita ya, kerja jantung kita, Jantung kesehatan ya. jantung kita tuh jadi lebih baik. Terus kesehatan fisik kita juga lebih baik, mengurangi resiko meninggal. Wah, ternyata ya banyak ya. Dan mengurangi stres dan distres. Nah, apalagi itu itu yang sambil utama. olahraga ya. Iya. Wah, misal lagi lari pagi tuh Cel. Terus langsung ngomong. Sambil ngomong. Kamu wah, itu lebih powerful karena Iya. kita sambil bergerak, Iya. ada Iya. aktivitas fisik, terus Ada ada itu kata-kata yang kata-kata kita yang dengar, semangat ada gitu ya. afirmasi, wah langsung dunia berubah. Terus kan kita waktu olahraga itu juga ada hormon-hormon baik kan yang kita hasilkan. Nah. Waduh, tambah seger. Tambah seger, Iya, tambah Wah, sehat. tambah powerful ya. Ya. Yes. Yes. Jadi ingat satu hal yang aku mau sharing nih. Ada satu kata-kata tuh yang powerful juga menurut aku. Yes. Dibilang kayak gini. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Tuh, pikirkan kan berarti di dalam ya, Ya. self talk kan, Ya. self talk positif ya Neng ya. Ya, betul. Yes. Ini Yang baik-baik ya. Iya, harus pikir yang baik-baik supaya Betul. kita omong yang baik-baik. Iya. ya, betul. Yang di pikiran baik pasti keluar baik. Betul. Yes. Men. Berarti nggak cuma buat kita loh. Itu akan berdampak loh. Berdampak ke Ya. orang Ya. lain ya. Ya ketika berdampak. ngobrol sama teman lagi lemes kita keluarin kata-kata yang membangun positif. Nah, itu udah ya. pasti menular. Memberkati. Yes. Menularkan. Menularkan gitu, menularkan sesuatu yang baik. Menularkan semangat dan energi. Betul. Yes, oke, sahabat perempuan, pasti kita semua punya pengalaman-pengalaman menarik di dalam hidup kita. Karena banyak sekali ya self talk yang kita ngomongin ke diri kita, mau yang positif, yang negatif. Nah, kalau sahabat perempuan nih punya pengalaman, mau berbagi cerita, ada kolom komentar, silahkan ketik di sana. Terus dukung kami dengan cara Like, share, dan subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.